Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, setelah sebelumnya kader-kader PDIP seperti Mas Hinton Pasaribu, Johan Sitarus, Pak Jarod, serta Pak Sekjen Pak Hasto ini selalu menyudutkan Pak Jokowi tentang pembangunan IKN ya. Namun yang menarik ini dan tentu akan mengagetkan Pak Hasto dan teman-temannya ya nih. Ketua Komisi 5 DPR RI yakni Pak Lasarus yang juga merupakan kader dari PDIP ini, setelah mengunjungi IKN beberapa hari yang lalu, dia takjub dan berkomit untuk dorong keberlanjutan pembangunan IKN. Tentunya hal ini ya menjadi shock terapi bagi Pak Sekjen dan anak buahnya yang selama ini menyudutkan Pak Jokowi tentang pembangunan IKN ini ya. Setelah berkunjung ke sana, malah takjub dan Pak Lasarus beserta Komisi 5 di DPR RI untuk komit terus melanjutkan pembangunan atau mengawal pembangunan IKN sampai jadi. Ya memang harus begitu gitu loh. Ini kan sudah menjadi undang-undang, masa ya harus dimangkrakkan karena sakit hati pilpres? Kan lucu kalau seperti itu gitu loh ya. Pesannya apa di sini? Janganlah koar-koar dulu sebelum melihat aslinya kayak apa. Itu mungkin cocok kata-kata tersebut bagi para penyinyir atau pengkritik pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya. Kita reaction bersama-sama video berikut ini. Saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih harus siap, gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Makanya di awal jangan terlalu pede. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyebutkan perkembangan pembangunan infrastruktur IKN secara keseluruhan hingga Juni 2024 mencapai 43,9%, meliputi BETS 1, BETS 2, dan BETS 3. Komisi 5 DPR RI mendorong keberlanjutan pembangunan IKN terus dilakukan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyatakan, pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pembangunan infrastruktur di IKN tidak boleh terhenti, meski akan ada transisi pemerintahan saat ini dengan pemerintahan baru pada Oktober mendatang. Untuk itu diperlukan sinergi dan kerja keras seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam merealisasikan pembangunan IKN dan seluruh infrastrukturnya sesuai rencana. Pembangunan IKN ini terus berlanjut ya, siapapun pemimpinnya, karena ini sudah kita mulai. PDIP loh ya. Ini kemarin juga diikat dengan undang-undang yang disepakati secara politik juga ya. Dan tentu kita berharap yang sudah seperti ini ya masa tidak dilanjutkan. Perlu kerja keras kita ya. Ini tidak mudah dan masih perlu banyak biaya kalau saya lihat. Tentu yang kedua kami ingin melihat seberapa urgen ini harus cepat selesai dan seterusnya ini nanti kita diskusikan ya. Ini dengan teman-teman Banggar juga nanti akan kami bicarakan bagaimana formulasi kita membangun ini dengan kondisi yang seperti ini. Rencananya pemerintah akan menggelar upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Komisi 5 DPR mengapresiasi perkembangan pembangunan lapangan upacara yang diklaim Kementerian PUPR sudah mencapai 70%. Namun penyelesaian Istana Presiden masih perlu waktu. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau pembangunan di IKN pada Selasa, 2 Juli 2024. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dani Sumadilaga dan Kepala BPPW Kaltim, Rosali Indra Saputra turut mendampingi kunjungan tersebut.
Komisi 5 DPR RI yang diketuai oleh Lazarus beserta anggota Komisi 5 lainnya mengunjungi Subuh Kebangsaan tahap 1 serta Istana Negara dan lapangan upacara. Rombongan melihat langsung progres pembangunan di Kemenpo 1, 2, 3, 4 yang letaknya berdekatan, termasuk kantor Presiden dan Istana Negara yang bisa terlihat dari Subuh Kebangsaan tahap 1. Kementerian PUPR bersama Komisi 5 DPR RI juga melanjutkan kunjungan ke lapangan upacara yang ada di Istana Negara. Diketahui, saat ini lapangan upacara sedang dipersiapkan secara matang demi peringatan HUT RI ke-79 pada Agustus nanti. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus juga menekankan pentingnya kerja lebih keras untuk memaksimalkan pembangunan di IKN. Sekarang waktu Indonesia Tengah itu hampir jam 3, tanggal 11. Kita mulai di sini dari tadi sekitar jam 10. Kita sekarang ada di lokasi instalasi pengolahan air bersih di Intex Paku. Kalau dari segi pompa sih Pak, sebenarnya paling kita cuma lepas nge-couple kopling ya Pak, sehingga nanti nggak terhubung dengan pompa. Kita patokannya dari vibrasi. Apa batasnya? Batasannya dari vibrasi ada. Datanya sudah terisi, itu ya ukurannya bukan waktu, tapi seberapa jauh kita sudah bisa mengukur variabel-variabel tadi. Nah, misalnya terisi kurang dari 10 menit, atau datanya. Terus saya pengen tahu, oke nggak? Bisa dijawab nanti. Ya. Saya bisa jawab langsung. Dengan didampingi oleh semua stakeholder yang terkait, dari pihak kontraktor, dari pihak vendor, dari pihak pengawas, dari pihak balai, teman-teman semua, melakukan tahap awal commissioning, yaitu yang disebut dry test. Commissioning test menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi air di kawasan inti pusat pemerintahan IKN bisa berjalan dengan baik. Commissioning test tahap pertama terdiri dari dry test dan wet test yang bertujuan untuk uji alir pada pompa distribusi. Setelah dry test, nantinya akan dilanjutkan dengan wet test yang bertujuan untuk mengecek debit dan tekanan pompa. Tahap kedua adalah pengujian keandalan unit pengolahan pada sistem instalasi pengolahan air dengan kapasitas pengolahan 150 liter per detik menuju unit clear well kapasitas 2000 meter kubik. Kemudian tahap 3 adalah pengujian lengkap pada sistem penyediaan air minum. Air minum hasil pengolahan dari IPA Paku akan dialirkan melalui pipa transmisi air minum menuju reservoir induk kapasitas 2 kali 6.000 meter kubik. Dan selanjutnya ada rangkaian-rangkaian commissioning tahap 2 dan juga tahap 3. Kita harapkan pada pertengahan bulan Juli semua tahapan commissioning ini selesai, sehingga insya Allah air untuk di IKN bisa terdistribusi pada minggu kedua bulan Juli 2024. Dalam proses pembangunan IKN, air menjadi salah satu hal penting di IKN. Terus dikejar sejak jauh hari, apalagi menjelang peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 nanti. Air sudah harus siap dan mengalir.